Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Reni Rohayati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman kelas Y 4C. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya baik kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat kembali bertemu di malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Awang Suryana, Andri Kusnadi, Dinda Dwi Griastika, Fatia Fitri Aulia, dan Vera Amalia akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Hasrat dan Karya Kenikmatan Estetika. Pengertian hasrat. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang menentukan adalah hasrat. Hasrat ada pada manusia sejak lahir, sehingga hampir tidak mungkin manusia hidup tanpa hasrat. Thomas Aquinas, seorang filsuf Eropa, berpendapat bahwa ada dua macam hasrat, yaitu hasrat-hasrat fisik manusia dan hasrat-hasrat yang bersifat intelektual. Manusia mempunyai hasrat atau keinginan dikarenakan manusia selalu merasa kekurangan atau tidak utuh. Contohnya, seorang anak yang menginginkan sebuah mainan adalah bentuk bahwa ia akan merasa utuh jika hasratnya dapat dipenuhi. Salah satu hasrat intelektual dapat juga dituangkan melalui menulis, dengan merangkai kata-kata yang menghasilkan karya yang indah yang disebut karya sastra. Menghasilkan karya sastra oleh pengarang merupakan manifestasi dari hasrat pengarang. Melalui karya sastra, pengarang dapat dengan bebas berbicara tentang kehidupan yang dialami oleh manusia dengan berbagai peraturan dan norma-norma dalam interaksinya dengan lingkungan, sehingga dalam karya sastra terdapat makna tertentu untuk kehidupan. Untuk itu, mengapa sastra cukup banyak digemari oleh para penikmatnya? Hal ini dikarenakan karya sastra merupakan bentuk penggambaran dari seorang manusia, dalam hal ini sang pengarang. Pengertian estetika. Secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Latin aestheticus atau bahasa Yunani aesthetikos, yang mempunyai arti merasa atau hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera manusia. Secara sempit, estetika dapat didefinisikan secara sempit sebagai teori keindahan. Dalam perspektif etimologis yang lebih teknis, estetika didefinisikan sebagai studi tentang nilai-nilai subjektif dan sensori emosional, atau kadang-kadang disebut penilaian sentimen dan rasa. Estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat seni, keindahan dan selera, dengan penciptaan atau apresiasi keindahan, teori tertentu atau konsepsi keindahan atau seni, rasa khusus untuk atau mendekati apa yang menyenangkan indera atau terutama penglihatan. Pengertian estetika menurut para ahli. 1. Herbert Reed. Herbert Reed berpandangan bahwa pengertian estetika yang disamakan dengan pengertian seni tersebut adalah salah. Seni adalah karya manusia yang diciptakan tidak hanya mengandung unsur keindahan saja, melainkan mengandung unsur antik, unik, dan menyeramkan. 2. Leo Tolstoy. Estetika adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan rasa senang jika dilihat secara visual. Istilah estetika dalam bahasa Rusia berarti krasota, yang berarti sesuatu yang dilihat oleh mata dan bisa menciptakan perasaan senang. Hal tersebut memberikan jawaban bahwa sesuatu yang dilihat apabila menimbulkan rasa senang akan dianggap sebagai estetika atau keindahan. 3. Alexander Baumgarten. Definisi estetika adalah ilmu perkenalan yang sensitif, sebab di dalamnya terdapat pengungkapan perspektif dan pendapat seseorang, sehingga melibatkan emosional pribadi. Alexander Baumgarten menyebutkan bahwa keindahan estetika seni adalah suatu kesatuan susunan yang saling berkaitan satu sama lain secara menyeluruh. 4. Sulzer. Arti estetika adalah keindahan mencakup hal-hal yang baik saja. Apabila nilai yang ditimbulkan belum baik, maka belum bisa dikatakan indah.
Hal tersebut disebabkan karena keindahan akan memupuk sebuah rasa moral. Kemudian keindahan tidak akan tercipta apabila di dalamnya hanya berupa nilai amoral saja. 5. Winckelmann. Pengertian estetika adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari kebaikan yang dilakukan oleh makhluk sosial kepada yang lainnya. 6. Humboldt. Estetika adalah sesuatu yang dapat menciptakan perasaan senang. Perasaan tersebut akan datang apabila melihat segala sesuatu yang indah. 7. Salisbury. Estetika adalah sesuatu yang mempunyai keseimbangan yang nyata dan harmonis. Hal ini disebabkan karena keseimbangan yang harmonis merupakan sebuah kenyataan yang dapat disamakan dengan kebaikan. Maka dari itu, sesuatu yang dianggap indah akan berwujud nyata dan baik karena kenyataan adalah kebaikan. Yang ke-8, hamster wheel. Estetika adalah sesuatu yang banyak menciptakan perasaan senang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kesenangan tersebut terbentuk dari banyaknya pengamatan yang dilakukan. Yang ke-9, menurut Al-Ghazali, estetika adalah wujud dari adanya roh atau jiwa yang berasal dari kesempurnaan persepsi karakteristik benda tersebut. Ini akan didapatkan dari sifat asli benda itu sendiri dan kesempurnaan wujud objek yang mudah dikenali. Yang ke-10, menurut Immanuel Kant, estetika adalah perasaan senang yang diperoleh saat melihat sebuah benda, meskipun tidak ada hubungannya dengan benda tersebut, atau dengan kata lain bahwa keindahan tercipta karena melihat sesuatu saja tanpa disertai dengan keistimewaan dari objek itu sendiri. Immanuel Kant juga mengemukakan bahwa keindahan tadi bisa dilihat dari dua segi, yaitu pertama, keindahan subjektif, yaitu perasaan senang yang datang tanpa adanya kaitan dan renungan dari keinginan praktis terkait isi penghayatannya. Yang kedua, keindahan objektif, yaitu keserasian antara objek dengan tujuan yang terdapat di dalamnya jika tidak ditinjau dari segi fungsi estetiknya. Berikutnya teori estetika. Yang pertama, estetik formil. Teori ini banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran klasik. Teori estetik formil menyatakan bahwa keindahan luar bangunan menyangkut persoalan bentuk dan warna. Teori ini beranggapan bahwa keindahan adalah hasil formil dari ketinggian, lebar, ukuran, atau dimensi dan warna. Yang kedua, teori estetik ekspresionis menyatakan bahwa keindahan tidak terlalu terjelma dari bentuknya, tetapi dari maksud dan tujuan atau ekspresinya. Teori ini menganggap keindahan karya seni terutama tergantung pada apa yang diekspresikannya. Estetik psikologis. Teori estetik dalam arti psikologi menyatakan bahwa keindahan memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, keindahan dalam arsitektur adalah irama yang sederhana dan mudah. Dalam arsitektur, pengamat merasa dirinya mengerjakan apa yang dilakukan bangunan dengan cara sederhana, mudah, dan luas. Yang kedua, keindahan adalah akibat dari emosi yang hanya dapat diperlihatkan dengan prosedur psikoanalistik. Karya seni memperoleh kekuatan keindahannya dari reaksi yang berbeda secara keseluruhan. Yang ketiga, keindahan adalah akibat rasa kepuasan si pengamat sendiri terhadap objek yang dilihatnya. Selanjutnya, unsur estetika. Yang pertama, ada bentuk. Unsur bentuk atau shape sangat mempengaruhi pada daya tarik suatu objek. Secara umum, bentuk bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya, lukisan, foto, hiasan dinding, dan lainnya. Sedangkan, objek yang berbentuk 3 dimensi mempunyai volume, kedalaman, dan ruang. Contohnya, patung, pakaian, tas, dan lainnya. Selanjutnya, warna. Unsur warna juga sangat berpengaruh pada keindahan suatu objek. Pada umumnya, pilihan warna objek akan disesuaikan oleh orang yang akan menggunakannya. Misalnya, selera warna pakaian anak muda akan berbeda dengan orang yang sudah tua. Yang ketiga ialah tema. Unsur tema merupakan unsur yang mengandung ide atau gagasan yang disampaikan oleh pembuat objek atau karya seni kepada orang lain. Tema suatu karya biasanya akan dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya letak geografis, adat istiadat, budaya, dan lainnya. Dan yang terakhir ialah motif hias. Unsur motif hias merupakan unsur yang berkaitan dengan pola atau gambar yang menjadi hiasan pada suatu objek atau produk.
Tujuannya, penambahan motif hias pada suatu objek, yaitu untuk menambah nilai, keindahan, atau estetika pada objek atau produk tersebut. Iya, selanjutnya ada macam-macam manfaat estetika. Yang pertama, menambah suatu pengetahuan manusia tentang nilai-nilai kesenian dan keindahan. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan manusia mengenai unsur-unsur seni dan keindahan, serta sebagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang ketiga, menambah suatu ilmu pengetahuan manusia mengenai unsur-unsur subjektif yang mempengaruhi kemampuan manusia dalam menikmati seni dan keindahan. Yang keempat, meningkatkan suatu rasa kecintaan dan apresiasi manusia terhadap alam, seni, dan budaya bangsanya. Yang kelima, menambah segala kemampuan manusia dalam menilai suatu karya seni, sehingga akan mengembangkan budaya apresiasi seni itu sendiri. Yang keenam, meningkatkan rasa kewaspadaan terhadap pengaruh buruk yang dapat merusak seni dan budaya lokal. Yang ketujuh, memperkokoh suatu keyakinan manusia akan moralitas, keprimanusiaan, kesusilaan, dan ketuhanan. Yang kedelapan, meningkatkan suatu kemampuan manusia untuk dapat berpikir secara sistematis serta menambah wawasan sebagai bekal untuk kehidupan spiritual dan psikologi, sehingga dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang kesembilan, belajar estetika akan dapat melatih manusia untuk berpikir secara sistematis yang akan memudahkan kita dalam memecahkan segala persoalan, serta untuk memberikan wawasan yang lebih luas sebagai bekal bagi kehidupan spiritual dan psikologi kita. Dan yang ke-10, meningkatkan keindahan pada suatu benda sehingga dapat membuat bertambahnya nilai jual yang dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan orientasi manusia sebagai makhluk ekonomi. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata atau kurangnya dari apa yang kami presentasikan, kami meminta maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.